Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, Indianti, selamat siang. selamat siang. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Halo, Indianti. Alhamdulillah, baik Ya, Pak. oke, kamu dulu deh. Halo Pak, Ya, silakan. Kamu mau ini apa? ya Pak. Ya, Saya silakan. izin share screen Pak. Assalamualaikum Pak Parta. Waalaikumsalam, Pak Joni. Gimana, Pak? Baik. Maaf Ya, saya lagi di ini, jalan nih. Tadi kepikir nggak ada acara ini. Jadi lagi di jalan nggak siapin bahan. ya, Pakai handphone. Dan nanti sambil ya, jalan ya. aja kalau ya saya dengar-dengar dulu lah ya. Saya. Ya, ini si Indayati dulu. Iya ya, ini masih di jalan, bahannya juga di Ya. laptop. Iya. Kata dasar kan? Yuk, Indianti, silakan Indianti. Mana nih? Indianti, Ya Pak, silakan. sudah muncul atau belum ya Pak? Belum, belum, belum. Ya Pak. Maaf Pak, udah muncul atau belum ya Pak? Belum, belum. Lagi loading tuh. Baik Pak. Itu kamu jelaskan. Oh, Bampak Ya kemarin kan udah pernah aku tadi saya kasih. Bampak udah. udah Pak, cuma kemarin saya kena itu apa auto korelasi. Jadi saya ulang Ya, lagi. terus, iya, terus sekarang gimana Nah, hasilnya? ini untuk gambaran umum objek penelitian saya kan bank umum konvensional, Pak. Sampel saya ada 42 bank umum. Dan untuk kriteria pemilihan sampel model Iya, persamaan regresi satu itu, yang pertama, jumlah bank umum konvensional yang terdaftar di BI sampai tanggal 31 Desember 2020. Dan yang kedua, bank umum konvensional yang terdaftar di BI yang mencantumkan informasi secara lengkap. Total observasi saya di model persamaan regresi satu ini totalnya 206, Pak. Soalnya ada 4 data yang saya outlier. Halo, Pak. Halo, Pak Sparta. terus ya, terus. Pak. Oh iya. Terus saja, Maaf, terus Pak, ya. saya kira iya. Terus untuk yang eh, model persamaan regresi 2, kriterianya hampir sama dengan yang pertama, hanya yang membedakan itu periode penelitiannya. Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019 dan 2020. Total observasi penelitian saya di model regresi 2 ini ada 78, karena ada 6 data yang saya outlier. Kemudian analisis dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari statistik deskriptif itu apa. Dan ini ada tabel hasil analisis deskriptif model persamaan regresi satu saya, Pak. Untuk penjelasannya, saya melihat dari referensi skripsi kakak tingkat yang terdahulu, Pak. Ini saya jelaskan aja atau dibacain ya, Pak? Jelaskan, punya dibaca. Ya. Secara keseluruhan di analisis statistik deskriptif ini saya itu menjelaskan mengenai rata-rata dan standar deviasinya itu saya bandingkan, Pak.
Terus saya masukkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Dan saya masukkan juga perusahaan atau bank mana yang menempati nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kurang lebih di semua variabel itu saya menjelaskannya dengan cara yang sama, Pak, yaitu membandingkan antara nilai rata-rata dengan nilai standar deviasinya, Pak. Ya, terus. Terus. Dan untuk mode persamaan regresi 2 penjelasannya juga hampir sama. Saya membandingkan antara nilai rata-rata dan standar deviasinya, dan saya masukkan nilai maksimum dan minimumnya, dan mana menempati posisi peringkat nilai tertinggi dan nilai terendahnya, Pak. Yang membedakan hanya di model persamaan regresi 2 itu terdapat variabel COVID. Dan kemudian analisis data panel. Analisis data panel untuk model persamaan regresi 1, yang pertama itu ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk menentukan model penelitian common effect model atau fixed effect model yang baik digunakan dalam penelitian ini. Tabel hasil uji Chow menunjukkan probability cross-section chi-square sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa fixed effect model lebih baik digunakan daripada common effect model. Dan yang kedua, ada uji Hausman. Uji Hausman ini dilakukan untuk mengetahui model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu fixed effect model atau random effect model. Dan tabel hasil uji Hausman-nya ini menunjukkan probability cross-section random sebesar 0,0053, kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa fixed effect model lebih baik digunakan daripada random effect model. Dan untuk analisis data panel model persamaan regresi 2-nya, yang pertama itu ada uji Chow. Tabel hasil uji Chow-nya ini menunjukkan probability cross-section chi-square sebesar 0,00. Nilainya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa fixed effect model lebih baik daripada model common effect model. Dan yang kedua, ada uji Hausman. Uji Hausman ini dilakukan untuk mengetahui model yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu fixed effect model atau random effect model. Tabel hasil uji Hausman menunjukkan nilai probability cross-section randomnya itu 0,8157, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model random effect model itu lebih baik daripada fixed effect model. Dan yang ketiga, ada uji Lagrange multiplier. Uji LM ini digunakan untuk mengetahui apakah penelitian lebih baik menggunakan common effect model atau random effect. Dan ini ada hasil uji LM-nya yang menunjukkan cross-section Brisbagan-nya itu 0,00, kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih baik menggunakan random effect model daripada common effect model. Dan untuk uji asumsi klasik, yang pertama itu ada uji normalitas. Ini ada gambar hasil uji normalitas model persamaan regresi 1 yang menunjukkan probability dari Jarque-Beranya sebesar 0,065032. Dan ini gambar hasil uji normalitas model persamaan regresi 2 yang menunjukkan probability Jarque-Bera sebesar 0,166168. Dari kedua gambar ini menunjukkan bahwa data sudah terdistribusi secara normal. Berikutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen. Saran non-multikolinearitas yaitu hasil uji multikolinearitas tidak melebihi nilai 0,8. Dan ini ada tabel hasil uji multikolinearitas model persamaan regresi 1. Dan ini ada tabel hasil uji multikolinearitas model persamaan regresi 2. Hasil dari tabel 4.10 dan tabel 4.11 menunjukkan bahwa data tidak terdapat unsur multikolinearitas. Berdasarkan hasil nilai multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen tidak ada yang melebihi 0,8.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan data tidak terdapat unsur multikolinearitas. Dan berikutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Dengan menggunakan metode uji Glatzer, data dikatakan lolos uji heteroskedastisitas apabila matriks korelasi antar seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Dan ini tabel hasil uji heteroskedastisitas untuk model persamaan regresi 1. Dan ini ada juga tabel hasil uji heteroskedastisitas untuk model persamaan regresi 2. Dari kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa data ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, Pak. Kemudian selanjutnya ada uji autokorelasi. Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul jenis dan data time series. Karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Ini ada tabel hasil autokorelasi untuk model persamaan regresi 1 dengan nilai K4 dan total observasi 206 diperoleh nilai Durbin-Watson statistik yaitu 2,008733. Ini saya buat tabelnya. Untuk model persamaan regresi 1 ini tidak terdapat autokorelasi. Dan ini hasil uji autokorelasi model persamaan regresi 2. Dengan nilai K5 dan nilai observasi 78 diperoleh nilai Durbin-Watson statistik sebesar 1,959101. Tidak ada autokorelasi. Kemudian untuk analisis regresi berganda, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan hubungan maupun variabel independen dan dependen sebagai penentu apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dan saya juga menjelaskan bahwa di sini model penelitian yang paling cocok untuk model persamaan regresi 1 yaitu menggunakan fixed effect model. Dan untuk model persamaan regresi 2 yaitu menggunakan random effect model. Dan ini hasil regresinya, Pak. Untuk yang model persamaan 1. Ya, terus. Analisisnya dibacain aja, Pak. Dibacain, jelaskan aja, dibacain lama. Itu kan tabel 416, maka dapat diperoleh. Halo. Itu kan iya, Pak. Jangan dibaca, dijelaskan sedikit jelaskan, jangan dibaca lama waktunya. Jadi bacakan. Iya, Pak. Di sini saya menjelaskan antara nilai koefisien dengan probability-nya. Ya lihat aja tabel tadi itu, tabel yang regresi. Tabel regresi itu aja kamu jelaskan, kamu bukan. Ke tabel tadi itu aja. Ya, Pak, yang pertama. Tabel tadi itu aja, tabel. Halo. Lihat tabel itu tadi, tabel itu kamu jelaskan tuh, tabelnya yang buka ini. Tuh, jelaskan dong. Tabel persamaan 1 mana ini? Udah jelaskanlah. Iya, Pak. Ini, Pak. Nah, untuk konstanta diperoleh nilai koefisiennya yaitu negatif 0,102060. Dan untuk green accounting yang diproksikan dengan environmental accounting reporting score memperoleh nilai koefisien 0,009681 dan nilai probability-nya 0,0072. Sehingga dapat disimpulkan bahwa green accounting ini berpengaruh secara positif dan signifikan. Kemudian untuk size diperoleh nilai koefisiennya yaitu 0,112317 dan dengan nilai probability-nya 0,0078. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank size itu berpengaruh secara positif dan signifikan. Kemudian debt equity ratio-nya itu memperoleh koefisien negatif
0,011359 dengan nilai probability 0,6980. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DER ini berpengaruh negatif tapi tidak signifikan. Dan untuk NPL memperoleh nilai koefisien. Halo, Iya, Pak. kalau tidak signifikan tuh nggak usah dikasih tahu negatif positifnya, nggak ada signifikan gitu aja. Iya, Pak. Tidak signifikan ya. Dan untuk NPL dia memperoleh nilai koefisien negatif 0,176615 dengan nilai probability 0,0005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPL ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Halo, usah pakai dan, langsung aja signifikan ini negatif gitu tabel aja. hasil Coba pakai dan. Halo, iya, Pak. kalau signifikan Baik, itu negatif Iya, signifikan aja, kasih tahu negatif signifikan. Usah pakai dan. Iya. Ya, dengar nggak? Baik, Pak. Ya. Dengar, Pak. Kalau dia nggak signifikan, Dan jangan ini jangan tahu posisinya nggak signifikan aja itu deh. baik, Pak. Dan ini tabel hasil regresi model persamaan 2. Di sini nilai konstanta memiliki nilai koefisien sebesar 1,04. Halo, yang signifikan mana? Kasih tahu aja. Jangan dibaca satu angka lama tuh. Untuk yang hasil regresi model persamaan 2 ini hasilnya signifikan semua sih, Pak. Ya semua ya udah. Ya. Terus apa lagi tuh? Terus signifikan semua aja score cuma 0,5, 0,47. Ya udah terus. Enggak, Pak. Dan koefisien determinasi untuk model persamaan regresi 1 menunjukkan nilai adjusted R-square-nya itu 0,751262 yang mengindikasikan bahwa variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 75,12%. Hal ini berarti bahwa 75,12% dari kinerja keuangan dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian. Dan sisanya 24,88% ini dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Dan untuk koefisien determinasi model persamaan regresi 2-nya menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,4780 yang mengindikasikan bahwa variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 47,80%. Hal ini berarti bahwa 47,80% dari kinerja keuangan. Kenapa, Pak? Singkat aja kasih tahu, jangan dibaca lama waktunya. Terus iya, Pak. Untuk penting aja jelaskan. Ya, untuk model persamaan regresi yang kedua itu adjusted R-square-nya itu sebesar 47,80%. Dan sisanya 52,20% ini dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Dan untuk pengujian hipotesis menggunakan uji parsial atau uji T. Dalam penelitian ini, uji parsial ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara individual terhadap dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 95% dan tingkat alfa sebesar 5%. Dengan kriteria uji T, apabila p-value kurang dari 0,05 maka variabel berpengaruh secara signifikan. Dan yang pertama, green accounting sebagai variabel independen. Berdasarkan tabel 4.16, hasil analisis regresi menunjukkan nilai probability variabel green accounting yang diproksikan dengan environmental accounting reporting score sebesar 0,0072 kurang dari 0,05 dan nilai koefisiennya sebesar 0,009681. Maka green accounting memiliki hasil yaitu berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan pengembangan hipotesis yang menyebutkan green accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga HA1 diterima. Kemudian yang kedua, COVID-19 sebagai variabel dummy, berdasarkan tabel 4.17, hasil analisis regresi menunjukkan nilai probability variabel COVID sebesar 0,0001 kurang dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar negatif 0,255982.
maka COVID memiliki hasil yaitu berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, sehingga HA2 diterima. Dan untuk pembahasannya, sebentar Pak, dan untuk pembahasannya 427.1 pengaruh green accounting terhadap kinerja keuangan. Di sini saya menjelaskan hasil yang saya peroleh dengan penelitian yang sebelumnya, dan saya mengaitkannya dengan teori yang saya gunakan, yaitu teori legitimasi, Pak. Saya mengutip dari jurnal asing dan jurnal dalam negeri dalam menjelaskannya. Dan di sini juga saya mencantumkan hasil penelitian Halo. Iya, Pak. Kamu untuk menjelaskan membandingkan dengan penelitian sebelumnya, kan mengacu nggak penelitian sebelumnya kamu sampaikan di bab 2? Iya, Pak. Misal contoh seperti Adi Prajino, ada nggak di penelitian sebelumnya kamu bahas Adi Prajino ini, penelitian relevan Adi Prajino? Iya, ada Pak. Ada. Ini semuanya harus dibahas tuh ya. Saya masukkan. Iya, Pak. Terus apa lagi? Dan di penjelasannya ini juga saya mencantumkan jurnal-jurnal yang hasilnya sejalan dengan penelitian saya. Dan hasil-hasil yang tidak sejalan dengan penelitian saya juga saya cantumkan, Pak. Saya udah baru sampai situ aja, Pak. Yang lainnya belum. Oke, lanjut ya, udah oke ya. COVID, Pak. Iya, Pak. Lanjut ya. Kasih ya, Pak. Sama implikasi manajerial juga ya. Iya, Pak. Sama kesimpulan sekalian aja ya. Minggu depan udah selesai ya. Pak, sebentar, saya mau tanya. Halo, kenapa? Ya. Pak Untoro kan minta dibuatkan gitu ya, Pak, kayak tabel bank umum konvensional yang sudah menerapkan green accounting di Indonesia. Jadi dia yang minta dibuatkan persentase green accounting-nya itu Pak dalam 5 tahun. Terus saya udah buat, cuma saya bingung cara menjelaskannya itu loh Pak, gimana? Di sini saya hanya menjelaskan menjelaskan di mana tuh? 42 sampel bank umum. Menjelaskan di mana? Ini, Pak, Menjelaskan di mana itu? Di bagian apa jelaskan? Yang setelah tadi di pembahasan hasil regresi, tapi yang setelah bukan di pembahasan regresi itu bukan di situ dijelaskan topik sub sendiri setelah kamu deskripsi statistik itu, setelah diskusi statistik ada sub sendiri menjelaskan bank-bank yang sudah melaksanakan green accounting, itu aja, di situ aja. Oh, ya sudah, baik Pak. Nanti saya pindahin ke situ ya Pak. Setelah deskripsi statistik itu jelaskan itu, atau sebelum deskripsi statistik, dia bagian sub pertama tuh, jelaskan aja gitu ya. Ya. Ke situ nanti baru kalau yang hasil kamu butuhkan untuk nyampe ke situ tunjukkan itu lagi aja, tapi jangan ya untuk dasar menjelaskan kalau ada diperlukan ya. Iya, itu Pak. Aja. Pindah nanti ya, sebelum deskripsi statistik ya. Ya sama-sama ya. Iya. Oke, berikutnya siapa lagi itu? Berikutnya siapa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Ini dia. Buka videonya. Ya. Ya, Pak. Kamu udah bab berapa? Udah tinggal pengaruh, Pak. Oh, udah pernah konsultasi Mas ya? Udah pernah konsultasi udah? Udah. Pas bulan Juli, tapi Pak, saya agak lambat soalnya pas itu saya pernah COVID, Pak. Maaf ya, Pak. Apa? Kenapa? Kena COVID? Iya, Pak. Jadinya agak lambat skripsi saya, Pak. Berapa lama kena COVID-mu? Hampir 10 harian sih, Pak. 10 hari. Apa yang terasa? Ciri-cirinya pertama apa? Satu keluarga kena? Enggak, Pak. Saya saja. Kamu kos, mah? Enggak. Di rumah, Pak. Di rumah? Langsung diisolasi oleh bapak ibumu? Tapi saya isolasi mandiri kayak di kamar aja, Pak. Iya. Oh, yang anggota keluarga lain nggak kena? Nggak kena, Pak. Alhamdulillah. Gimana terasa pertama apa gejalanya, Pak? Pertamanya kan cuman meriang aja, Pak, kayak sakit biasa. Terus 3 hari meriang, besoknya saya tuh udah nggak kenapa-napa, Pak. Tapi pas besoknya lagi saya mindeng tiba-tiba, Pak. Mindeng itu apa tuh? Kayak mindeng, kayak saya nggak ada. Mindeng itu apa? Mindeng itu artinya kayak nggak ada cairan. Oh, nggak ada cairan itu, Pak.
Tapi suaranya suara kayak flu gitu, Pak. Oh iya. Terus pas saya cek, taunya positif, Pak. Terus apa lagi? Apa kamu makan? Obatnya apa? Obatnya dapat dari Halodoc gitu, Pak. Saya dapatnya kayak Zegavit tuh, Pak, vitamin yang bagus. Iya, terus? Banyak, Bayar Pak, ada berapa? 4. Bayar berapa aku? Bayar berapa? Kalau vitaminnya semuanya sih hampir 300-400-an, Pak. Iya, tuh sama aja, sama dengan harga apotek tuh. Iya. Terus apa lagi? Minum berapa lama sembuh akhirnya? Sembuh akhirnya, Pak, nggak nyampe 2 minggu kalau saya, Pak, alhamdulillah. Udah kamu tes lagi? Udah, Pak, udah tes hasilnya? lagi. Negatif, Pak. Negatif ya. Ya syukur alhamdulillah. Iya, Ya. Pak. Udah di zoom lagi, digedein lagi nih tulisan, digedein lagi. Di zoom lagi. Oh, digedein. Sudah besar belum, Pak? Belum sama ke tadi, gede lagi. Udah tuh. Ya jelaskan. Di sini saya menjelaskan tentang pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil tabel 4.15 dan 4.16 menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin rendah risiko kredit, maka akan meningkatkan kinerja keuangan. Begitu juga sebaliknya, jika semakin tinggi risiko kredit, maka akan menurunkan kinerja keuangan. Artinya, perbankan di Indonesia mampu mempertahankan kualitas kreditnya di tengah pandemi COVID-19. Hasil ini sejalan dengan teori sinyal, yaitu kemampuan bank dalam mempertahankan kualitas kredit di masa pandemi COVID-19 dapat memberikan sinyal yang positif, atau baik bagi para pihak-pihak yang berkepentingan karena mengindikasikan bahwa kredit bermasalah yang ditanggung oleh bank masih tergolong dalam kategori rendah. Namun, bank juga harus lebih waspada dan berhati-hati karena risiko kredit masih mengalami tren peningkatan secara terus-menerus sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Hasil ini, terus saya mencantumkan hasil yang sejalan sama yang hasil yang tidak sejalan, Pak. Terus, pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan sebelum dan masa pandemi COVID-19. Koefisien yang positif menunjukkan semakin baik kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah risiko likuiditas menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi risiko likuiditas, maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar, maka pendapatan bank atau kinerja keuangan akan semakin meningkat. Maka risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya, bank mampu mempertahankan kinerja dari segi liquidity atau likuiditasnya di tengah adanya pandemi COVID-19. Hasil ini sejalan dengan teori sinyal, yaitu kemampuan bank dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan aspek liquidity atau likuiditasnya di masa pandemi COVID-19 dapat memberikan sinyal positif atau baik bagi para pihak-pihak yang berkepentingan karena mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Juga saya mencantumkan hasil yang sejalan dan tidak sejalan. Selanjutnya, pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan menunjukkan positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada masa sebelum COVID. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa perbankan mampu mempertahankan kinerja kapital atau permodalannya. Sejalan dengan teori sinyal, yaitu bank dapat memberikan sinyal yang positif atau baik bagi para pihak-pihak yang berkepentingan, karena mengindikasikan bahwa semakin tinggi sumber pendanaan atau modal yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya dan semakin tinggi pula kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, serta mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. Selanjutnya, koefisien yang negatif itu pada masa COVID-19 itu menunjukkan bahwa kondisi kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Meskipun di masa pandemi COVID-19 bank masih mempunyai modal untuk tambahan cadangan kerugian, namun harus lebih berhati-hati. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan munculnya risiko kerugian belum tentu secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. Para bank yang memiliki modal yang cukup besar namun belum dapat mengalokasikan modalnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan, maka modal pun belum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya,
pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil tabel 4,16 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya bank mampu mempertahankan kinerja keuangannya di tengah adanya pandemi COVID-19. Jika dikaitkan dengan teori sinyal, maka kemampuan bank dalam mempertahankan kinerja keuangan di masa pandemi COVID-19 dapat memberikan sinyal yang positif atau baik bagi para pihak-pihak yang berkepentingan karena mengindikasikan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan, financial intermediary institution, lembaga kepercayaan, dan sebagai lembaga yang berkontribusi dalam pembangunan perekonomian masyarakat dapat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, implikasi manajerial. Implikasi manajerial pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan itu hal ini mengidentifikasi bahwa semakin rendah NPL, makin semakin baik kualitas kredit. Dengan demikian, perbankan perlu menjaga kondisi risiko kredit dengan kondisi yang baik atau sehat agar kinerja keuangan semakin meningkat. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban bank. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit. Selanjutnya, implikasi manajerial pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan. Di sini risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan, artinya bank mampu mempertahankan kinerja dari segi likuiditi atau likuiditasnya di tengah adanya pandemi COVID-19. Hal ini menggambarkan bank mampu menyalurkan dananya untuk mendapatkan profit, karena bank dapat mempertahankan likuiditasnya yang dikeluarkan untuk kredit yang akan menyebabkan profitabilitas bank meningkat. Mengingat semakin kecil kredit yang diberikan kepada kreditor, maka akan mengurangi risiko terjadi kredit bermasalah, sehingga akan berpengaruh terhadap peluang profitabilitas. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan risiko likuiditas yaitu dengan memperhatikan jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk kredit agar mendapatkan profitabilitas atau pendapatan. Mengingat LDR mencerminkan kemampuan bank dalam mengeluarkan dana pihak ketiga pada kredit untuk menghasilkan pendapatan. Namun beserta pengaruh akan sangat bergantung pada keberhasilan kredit yang dikeluarkan. 3. Implementasi manajerial pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan bank. Kecukupan modal yang diproyeksikan dengan CAR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada sebelum COVID-19. Artinya, bank mampu mempertahankan kinerja kapital atau permodalannya dengan tingginya CAR, maka kesempatan untuk menambah pendapatan akan semakin besar, mengingat CAR akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan dananya sehingga akan menambah ROA dari pendapatan bunga. Jika CAR perusahaan meningkat, maka kemampuan bank untuk menanggung risiko pembiayaan juga meningkat. Koefisien negatif artinya kondisi modal bank diduga belum mampu menahan laju kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Meskipun di masa pandemi COVID-19 bank masih mempunyai modal untuk tambahan cadangan kerugian, namun harus lebih berhati-hati. Hal yang perlu dilakukan perbankan adalah dengan memperkuat struktur modalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah laba yang dicadangkan atau menambah modal di setor. Di sisi lain, bank perlu mempertahankan kualitas aktivanya, di mana aktiva bank yang memiliki risiko paling tinggi adalah kredit. Penyaluran kredit harus sangat terkendali karena kredit dengan kolektibilitas buruk risikonya semakin besar, sehingga aktiva tertimbang menurut risiko juga akan semakin tinggi. Dan terakhir, implementasi manajerial pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan. Pandemi COVID-19 yang digunakan sebagai variabel dummy berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan dapat mempertahankan kinerja keuangannya di masa pandemi COVID-19 karena adanya stimulus dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan. Salah satunya memberikan keringanan kepada pelaku usaha UMKM dan non-UMKM berdasarkan POJK nomor 11 POJK 3 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID dalam bentuk restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk membantu debitur yang secara historis berkinerja baik namun melakukan kendala dalam menjalankan roda usahanya karena terdampak COVID. Selanjutnya, bab 5 Pak penutup. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan risiko kredit yang diproyeksikan dengan NPL memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek pada masa sebelum dan selama COVID-19, hal ini menggambarkan bahwa bank mampu mempertahankan kualitas kredit di tengah pandemi COVID-19. Risiko likuiditas yang diproyeksikan dengan LDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Hal ini menggambarkan bahwa bank mampu menyalurkan dananya untuk mendapatkan profit, karena bank dapat mempertahankan likuiditasnya yang dikeluarkan untuk kredit yang akan menyebabkan profitabilitas bank meningkat. Ketiga, kecukupan modal yang diproyeksikan dengan CAR memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada masa sebelum COVID. Hal ini menggambarkan bank mampu mempertahankan kinerja atau kapital permodalan dan memiliki pengaruh negatif signifikan pada masa pandemi COVID-19. Hal ini menggambarkan bank diduga belum mampu menahan laju kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Yang keempat, pandemi COVID-19 yang digunakan sebagai variabel dummy memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA pada perusahaan perbankan. Hal ini menggambarkan bahwa bank mampu mempertahankan kinerja keuangan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, keterbatasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, periode pada penelitian ini hanya menggunakan waktu selama 5 tahun saja, yaitu 2016 sampai 2020. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu risiko kredit yang diproyeksikan dengan NPL, risiko likuiditas yang diproyeksikan dengan LDR, dan kecukupan modal yang diproyeksikan dengan CAR. Terakhir, beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu saran-sarannya 3 juga tuh. Kamu kan keterbatasan 3. Iya, Pak. Sarannya 3 juga. Kan saran terkait dengan misalnya saran pertama untuk mengatasi keterbatasan nomor pertama. Saran kedua untuk mengatasi untuk keterbatasan nomor 2. Saran ketiga mana? Untuk mengatasi keterbatasan nomor 3 kan? Oh iya, Pak, nanti tambahin ya, Pak. Iya, Dato' Saka mana? Dato' Saka. Ini, Pak. Udah kamu Mendeley nih, pakai Mendeley? Iya, Pak, pakai Mendeley, Pak. Oh iya. Ya, oke. Terus ini juga Pak, nanti kalau kamu perbaiki yang itu langsung daftar ujian aja minggu depan ya. Oh, daftar aja, Pak. Iya. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak, terima kasih Pak Sparta. Iya, berikut siapa lagi? Berikutnya siapa lagi? Si Rike, si Ahmad, si Tricia, siapa yang dulu nih? Si Rike. Saya. Ya Rike, aduh. Udah sumringah ketawamu sekarang nih. Waduh. Selamat ya, udah lulus ya. Makasih ya Bapak. Udah mulai aplikasimu, udah aplikasi kerjaan udah? Belum ya. Aplikasi juga lah. Oh, kalau kamu belum dapat surat keterangan itu ya, lulus ya? Iya. Ini saya mau ngebahas ini Pak, mau laporan. Saya udah bikin jurnal. Oh iya, udah bikin jurnal ya? Dah. Iya. Buka jurnalnya mana? Bentar. Jurnal itu bikinnya kayak jurnal saya ya, jurnal aplikasi kayak saya itu. Iya. Tunggu. Coba di zoom lagi itu. Dah. Itu udah. Iya, ini saya sudah selesai bikin jurnal. Abstraknya itu pertama kamu kasih tahu tujuannya apa. Yang penelitian, habis itu variabel penelitianmu apa? Variabel penelitian apa saja? Ya, apa aja variabel penelitian digunakan. Udah hasilnya gimana? Hasilnya apa? Sebelum hasil persamaan model yang digunakan apakah persamaan regresi, data panel. Udah hasil seperti apa hasilnya. Udah setelah hasil nanti aplikasi manajerial satu kalimat. Oh, ditambahin implikasi manajerial. Ya, satu kalimat ya terakhir ya. Nah, jadi itu. Kemudian juga kata kuncinya maksimal 5. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi itu. 5 lah ya. Oke, Bapak. Itu aja ya. Ya. Terus pendahuluan mana? Terus. Coba terus.
Ini pendahuluan. Banyak banget pendahuluannya. 2,5. Pendahuluan tuh 1,5 halaman aja. 1,5 aja. Iya, setengah halaman. Jadi kalimat di setiap linia itu kamu padatkannya kalimatnya. Linia itu dipadatkannya kalimatnya. Iya, Pak. Padatkan kalimatnya. Jadi jangan dihilangkan linianya. Dipadatkan aja kalimatnya. Sini kalimatnya paling panjang banget nih. Dipadatkan aja ya. Iya. Pokoknya paling lama, paling banyak 2 halaman tuh udah banyak sekali itu di belakang itu ya. Iya, Terus Pak. London Century. Ya, terus. Teori. Ini mendelainya masih tak pakai kan mendelainya? Pakai. Iya tuh. Terus. Iya. Ini gambar ini bisa ada bisa enggak? Ada enggak apa-apa juga, biar aja. Enggak apa. Ini di nomor ke atas lagi di gambarnya. Nomor ke atas lagi itu. Kenapa, Pak? Oh, udah. Udah, berikutnya. Penelitian. Udah berapa halaman nih? Berapa halaman? 17. Banyak tuh, banyakan tuh. Paling Jadi maksudnya, 3. Kalau satu spasi itu paling 12 halaman ya. Kebanyakan tuh ya. Iya. Kebanyakan dikurang lagi itu kalimatnya. Oke, Bapak. Model penelitian ini usah banyak-banyak penjelasan, sedikit aja model penelitian nih. Sedikit aja Yang ini. penjelasannya jangan banyak. Iya, Bapak. Coba gitu, coba. Kalau ini perlu nggak, Pak? Gimana? Daftar sampel. Ini nggak usah nih. Nggak usah, atau sampelnya nggak usah lah. Iya. Kamu jelaskan aja deh sampelnya apa, udah cukup, orang tahu itu. Oh iya, baik. Ya, sampel nggak usah. Statistik ya, multicol mana? Yang multicol mana? Setelah disuruh statistik, multicol itu harus tuh. Setelah data Multicol statistik, multicol ini itu korelasi. Setelah uji statistik itu kamu cantumkan data multicollinearity. Iya. Setelah deskripsi statistik tampilkan itu ya. Iya, Pak. Kalau yang kayak normalitas gitunya ditampilin juga apa enggak? Ya dijelaskan aja. Oh, jelasin Gak usah aja. bikin gambar, gak usah pakai gambar lah. Uji cow ini kamu jelas apa juga. Kilometer jelasannya. Simulasi klasik. Kok isi klasik judul apa ya? Kok isi klasik? Kenapa? Udah uji klasik. Bukan tadi bukan uji simulasi klasik tadi sebelumnya. Belum, itu masih yang mode Oh, penentuan. cow, iya. Cow itu jangan singkat aja kalimatnya. Saya bikin singkat aja. Iya, singkat aja, jangan panjang-panjang kalimatnya nih. Sebenarnya ini banyaknya karena ini sih, Pak. Dia kan ada 2 model. Ya, kalimat itu panjang banget nih, kalimat dunia ini banyak banget. Jangan panjang. Singkat aja. Uji hipotesis apa teh? Uji hipotesis. Apa uji hipotesis? Uji hipotesis kok hasil regresi? Iya, digabung sama saya di sini tuh, Pak. Bukan, kamu bilang aja hasil regresi, jangan uji hipotesis. Hasil regresi. Judul subnya hasil regresi. Iya. Hasil regresi, lihat. Bentuk hasil regresi bukan gini bentuk tabelnya. Aduh. Lihat jurnal saya deh, bentuk tabel regresi itu gimana. Yang gini. Ya. Iya. Yang ini lupa lagi tuh, lihat data menjanjikan hasil regresi kayak apa, lihat aja jurnal yang saya bikin itu. Iya, Pak. Terus apa lagi tuh? Itu ada kalimat pengantar hasil regresi model 1, model 2 itu apa tuh? Nanti ada penjelasan mengenai uji hipotesis, hasil uji hipotesis kamu jelaskan satu kali linia tuh. Oh, ya. Iya. Setelah hasil regresi itu.
Udah tinggal kesimpulan, terbatasan, sama saran. Pak. Apa? Iya, udah tinggal kesimpulan, keterbatasan, sama saran. Ya apa? Itu ya udah. Dia tanya. Nama saya ada nggak sini? Ada. Referensi Ada. saya. Mana? Nanti hilangin lagi itu. Ini nama Bapak. Mana? Nggak lihat saya. Ini daftar pustaka Bapak. Oh iya. Ada nggak Itu Bapak? ini konsisten lah. Ini kan judulnya jangan tulis besar, jangan tulisan besar. Judulnya kamu rubah judul tulisan itu huruf kecil di mendelainya, ya. Iya Pak. Koreksi manual itu ke mendelainya. Iya. Kan jadi kamu cek lagi kalau seandainya hasil referensi itu tidak sesuai dengan ketentuan ada, kamu cek lagi di mendelai manual, koreksi manual ya. Iya Pak. Seperti ini judulnya harus besar kan harus kecil tuh. Ya. Konsisten siapa lagi itu? Ini Birmingham itu dasar keuangan ini nggak ada tuhnya tempat selama 4 nama kota nggak ada, harus Jakarta T2 tuh. Berarti kamu nggak ngisi kamu ngisi nama Jakarta, sudah ada nama Jakarta kan diisi tuh di manual. Sebenarnya diisi Pak kayak ini kayak Jogianto. Pokoknya buku-buku tapi tuh nggak tahu kenapa di CD-nya nggak muncul pas saya masukin di citizennya di sini. Iya. Tapi ada. Iya di mendelai itu kamu input secara manual nama kota Jakartanya. Iya. Udah kamu ketik belum secara manual di mendelainya? Udah Pak, tapi dia tuh nggak keluar di sininya. Aneh. Keluar lah. Kamu tambahkan aja. Tambah diketik aja. Ini bisa ketik tambahin aja nih. Selama Jakarta T2 selama 4 itu. Bisa sih tapi coba ya. Wah, ketik aja 2. Ini 2. Ini soal Birmingham itu. Jakarta T2 aku bisa tuh. Iya bisa. Aku bisa, masa nggak bisa? Iya Pak, saya tambahin aja. Iya. Itu kau cek lagi ya kau cek lagi di mendelai yang kau masukkan itu. Kadang dia kan membaca dari upload data kita, upload papernya. Iya. Kadang salah baca, misalnya judul kemasukan nama pengarangnya, nama pengarang maksud judulnya, itu nama kota nggak terbit, kemudian nomor jurnal nggak keluar, kamu cek lagi itu, diketik manual di mendelainya itu ya. Iya Pak. Ya. Siap. Ada lagi ditanyakan nggak? Sama paling habis ini kan berarti saya minta tanda tangan. Ya basah ke rumah saya aja. Kamu dekat Tangerang tuh. Iya dekat. Dekat sini kan kamu. Satu langkah udah sampai ke rumah saya tuh. Nggak selangkah juga Bapak. Iya. Kan di rumahmu kelihatan letak rumah saya tuh, di rumah kamu itu. Kelihatan tuh. Dekat, paling 10 menit udah nyampe itu. Kira-kira emang Bapak bisanya kapan? Terserah mungkin kalau kamu udah siap tanda tangan nih. Nah sebenarnya tuh saya tuh sebenarnya lamanya tuh kehambatnya nunggu Buli tuh reply banget Pak, dia tuh responnya lama banget karena saya aja kemarin ngechat dari hari Senin baru dibalasnya Kamis malam. Wih, lama juga dong Pak Hari. Iya, makanya kalau misalnya saya ke Bapak dulu baru ke Bu Wiwi nggak boleh ya Pak? Soalnya lama banget nunggu. Kan dia minta perbaikan kan? Dia perbaikan dia dulu dah, kan dia perbaiki dia. Saya kan nggak ada perbaikan. Iya sih. Oh saya di dia dulu dong. Coba aja lagi itu. Coba ulang lagi sama dia itu. Iya. Ya, coba lagi. Ya. Iya. Dia minta apa sih? Minta apa dia tuh? Perbaikan minta apa? Udah diperbaiki kan? Udah, cuman kayak nambahin saran. Oh ya udah bilang aja. Jadi kamu udah konsultasi lewat Zoom dia? Enggak konsultasi chat aja. Ya saya ngechat aja baru dibalas Kamis kemarin, Pak. Oh iya.
Kalau saya kan nggak, mahasiswa yang saya uji itu suruh konsultasi konsultasi di Zoom ini kan, di Google Meet. Kalau saya, Iya, saya uji si A, bukan bimbingan saya suruh konsultasi di sini biar cepat. iya. Dia nggak ada gitu, nggak? Nggak tahu, mungkin harusnya ada, tapi kemarin pas saya ngechat dia bilang dia intinya lagi belum sempat gitu Pak, lagi sibuk. Oh, ya saya sempatkan lah. Saya kan selalu sempatkan. Paling sama lama paling 2 hari paling. Lamanya 2 hari karena selalu lupa lihat aja. Iya. Ya, jarang sampai 4 hari itu. Iya. Kamu tunggu aja dia baru ke tempat saya ya. Iya. Ya coba lagi. Saya cepat ya. Gue harus lengkap aja. Tapi sebelumnya kamu kirim dulu ke saya. Kalau udah tantangan berdua itu kirim ke saya melalui email. Nanti baru kamu ke rumah saya bawa pre-out semua untuk tantangan ya. Iya. Ya itu. Gua dekat ke rumahnya ya. Kan pasar modern tahu kan pasar modern? Tahu, di dekat Nah, situ. udah saya dekat pasar modern tuh nggak jauh situ, nanti kasih aduh apa Google Map lah. Iya, baik. Ya. Yap. Makasih ya Bapak. Ya, sama Riki. Siapa lagi berikutnya yang mau konsultasi? Saya Pak Teresa. Bapak? Oke, silakan. Buka video. Bapak, saya Teresa yang kemarin manajemen laba. Ya. Mau mastiin doang sih Pak. Kan saya boleh share screen Pak. Ya. Kamu penguji siapa kemarin? Bu Bapak sama Pak Dik. Pembimbing siapa? Bu Asri Pak. Bu Asri. Kamu baru sekali ini konsultasi Mas ya? Udah kemarin Pak, udah banyak saya Pak. Oh. Saya nanya. Iya lu kan udah kasih tahu kemarin kan dia dapat di mana kan? Iya, udah coba saya pastiin aja sih Pak. Berarti yang DA terakhir saya pakai yang dicari yang head-nya ini kan Pak. TA head-nya sama NDA head-nya. Ekspektasinya itu ya. Iya. Prediktifnya. Iya, prediksi value-nya. Oh, iya, saya cuma iya. terus angkanya benar kayak gini ya Pak? Maksudnya dia enggak kayak apa, enggak desimal gitu, enggak apa ya, kayak saya masih angka kayak gini. Bukan. Ya angka itu nanti, angka kan dia pakai angka itu. Itu kan dia itu kok jadi variabel penelitianmu ya? Iya. Dilonkan aja. Dia apa Pak? Dilon. Oh, dilenkan. Oh. Iya, aja. Ini nanti saya lenkan. Oh, oke Pak. Iya, biar angka kecil ya dilonkan aja. Oh iya. Oh, oke. Saya nanya. Oh, ya. Berarti saya ini lenkan. Oh, baik Pak. Saya nanya itu doang sih Pak. Ya, oke. Kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Yuk berikutnya siapa lagi? Siapa lagi itu? Saya Halo, mau Rian. Hafid, buka videomu. Iya. Oh iya. Buka videonya. Buka video. Kok nggak buka ya? Buka videonya. Kok ini nggak buka, baru udah dinyalain padahal kameranya. Ini udah ada. Nah, kamu yang kelas sore ya? Iya Pak, kelas sore kalau saya. Oh, kelas sore. Terus kamu yang superbagi apa, Hafid? Waktu itu kan ini saya kan waktu pas itu diuji sama Bapak sama Ibu Via waktu itu kan ini kan saya kan sebelumnya kan saya itu dulu dari present share dulu. Iya. Kalau ini berita caranya saya superbagi apa? Berita cara. Kalau waktu itu kan mana berita caranya? Berita cara mana? Oh iya, berita. Nanti ada lembar koreksi, itu. Iya, ntar kok. Lembar koreksinya ada format dengan saya itu. Bukan tas gede, bukan tas kecil. Pak, sebentar.
Pak Sparta. Ya. Ah, ya. Ini Pak mau nanya soal yang ini Pak, waktu itu Pak, yang perbaikan. Mana tuh? Enggak, mana berita acara mana? Berita acara itu mana? Berita acara itu mana? Berita acara yang rekomendasi, kertas rekomendasi itu atau yang mana? Rekomendasi mana? Masih belum scan saya waktu itu Pak, masih belum. Oh, bacakan aja. Ini kan waktu itu kan saya minta yang pertama tuh minta diubah judulnya dari yang sebelumnya jadi ini nih, sebelumnya apa sih namanya tuh? Pengaruh tato current ratio dan working capital terhadap profitabilitas nih Pak. Sebelumnya Pak saya Pak itu judulnya Pak. Iya. Nah, itu kan Bapak waktu itu minta diubahnya tuh jadi pengaruh utilisasi aset, likuiditas dan working capital terhadap profitabilitas yang ini Pak. Mintanya Pak. Nah, itu kan saya kan bingungnya tuh ini Pak, ini kan sebelum di bab 1 sama bab 2 kan saya kan udah ngejelasin kayak tentang masing-masing dari ini Pak. Mas. Ya. Itu pengaruh utilitas aset kan aset itu kan ukuran variabelnya kan return itu total turnover. Iya, perhitungannya ya sama, tapi kan itu kan saya kan bab 2-nya itu kan ngejelasin apa itu pengertian gitu-gitu berupa itu nih. Bab 2 kan ngejelasin pengertian landasan teorinya itu kan tentang masih itu Pak, masih saya tentang penjelasan tentang tato sama current ratio Pak, belum diwasamain. Utilisasi aset itu nanti subnya tato itu utilisasi aset itu kan bagaimana pemanfaatan aset. Kamu lihat di buku istilah perangkuan ada itu. Nanti setelah itu contohnya apa? Contoh aset turnover, inventory turnover, tanah dagang turnover, itu aset turnover itu utilisasi aset namanya. Mana sih? Berapa susahnya sih? Masih bingung waktu itu saya Pak, soalnya memang bukan utilisasi itu pemanfaatan aset. Kalau turnovernya makin tinggi, utilisasi asetnya makin tinggi, pemanfaatan aset makin tinggi. Apa susahnya? Susah nggak tuh? Bingung ngejelasinnya waktu itu saya Pak, ini pengertiannya gimana? Sebetulnya kamu nggak kurang bacaan. Bingung kurang bacaan, nggak ngerti kamu. Kamu tahu nggak? Misalnya seperti si Badu. Kamu jelaskan si Badu. Si bilang udah jelaskan manusia dong. Si Badu itu bagian dari manusia. Memang susah tuh. Udah tahu si Badu, masa jelasin manusia susah. Turnover itu bagian dari utilisasi aset. Jadi itu untuk indikasi bagaimana pemanfaatan aset itu dari turnover. Turnover makin tinggi, turnover aktiva lancarnya makin tinggi, turnovernya pemanfaatan aset makin tinggi. Pemanfaatan aset itu dipakai maksudnya. Sama kamu punya istri, utilisasi asetmu gimana? Berapa kali kamu pakai istrimu? Makin banyak makin bagus loh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak. Susah banget. Susah tuh. Kamu susah kan kurang bacaan tuh. Apa susahnya sih? Kamu udah tahu barangnya. Turnover itu barang dari utilisasi aset. Kamu nggak bisa jelasin utilisasi aset. Kamu konyol tuh. Ngerti nggak? Kok konyol kamu tuh? Konyol banget tuh. Maka malah setelah ini kamu di WA kayak gitu. Turnover itu kan utilisasi aset. Turnover inventory, turnover piutang. Kalau turnover inventory kecil berarti asetnya kurang dimanfaatkan, kurang laku dijual. Kan kalau inventory itu dimanfaatkan gimana caranya? Dijual kan? Nah, kalau piutang dimanfaatkan cara gimana? Piutang dimanfaatkan cara gimana? Bagaimana memanfaatkan piutang? Cara gimana? Dijual. Hah? Ditagih lah. Lagi kalau umurnya makin lama, makin manfaat asetnya makin kurang tuh. Aktiva tetap dimanfaatkan, bagaimana cara memanfaatkan aktiva tetap? Kenapa? Aktiva tetap gimana cara memanfaatkannya aktiva tetap?
Kita tetap dari apa ini? Apa kan? Kok bisa? Kamu kalau punya istri gimana cara manfaatkan istrimu gimana cara? Kalau punya istri kamu cara manfaatkan istri gimana? Dipakai. Ah itu masa tiba-tiba kamu tahu cara manfaatkan oleh perusahaan? Tiba-tiba dimanfaatkan cara gimana? Digunakan. Ya digunakan lah. Kalau cash dimanfaatkan gimana caranya? Dimanfaatkan cash? Dipakai. Oh, dipakai dibelanjakan gimana sih? Belanjakan. Berarti nggak? Iya Pak. Ah itu dikasihnya di turnover itu Mas. Kalau makin tinggi turnover, makin bagus pemanfaatan asetnya. Ya, kalau utang turnover kalau bisa turnovernya lama kalau utang, jangan cepat-cepat utang itu dibayar, ngerti nggak? Ngerti Pak. Nah, itu udah. Itu utilisasi aset namanya turnover aset, inventory segala macam. Itu ngerti nggak? Ngerti Pak. Iya, pemanfaatan aset, pemakaian aset. Kamu punya aset gak dipakai nganggur aja, bisa dapat laba nggak itu? Enggak Pak. Enggak. Kalau punya angkot, kamu pengusaha angkot, punya angkot ada 100 tapi nggak dipakai, turnovernya 0, dapat laba nggak? Enggak. Nggak dapat laba. Itu turnover makin tinggi makin bagus, profit makin bagus, hasil dimanfaatkan, nggak bikin nganggur asetnya, ngerti nggak? Ngerti Pak. Aduh, coba baca tuh di masalah perang bukunya financial statement analysis, banyak seperti itu Mana kurang baca kamu ini. Itu aja bingung. Ya. Kalau bingung nggak lulus kamu, nggak selusur kamu nih. Ini juga bingung. Mau bikin turnover malah tulis aset bingung. Heran saya lihat kamu. Bacanya cekak banget tuh. Ya. Iya Pak. Coba baca-baca lagi bukunya ya. Udah, ngubah tuh ya. Iya Pak. Ya ada pertanyaannya. Ya enggak udah tahu barang tapi jelaskan mesti nanya juga. Pertanyaan kamu tuh aneh di WA. Ya, aneh. Ya, makanya itu. Jadi judul skripsi itu nggak boleh variable. Konstrak dari itu aset. Konstrak dari turnover itu ya utilities, ngerti nggak? Iya Pak. Konstrak dari current liability current ratio, konstraknya adalah likuiditas, ngerti nggak? Iya Pak. Likuiditas itu diukur dengan current ratio, ngerti nggak? Iya Pak. Utilitas aset diukur dengan turnover, ngerti nggak? Iya Pak. Nah, judulnya jangan turnover judulnya. Utilitas aset, ngerti nggak? Iya Pak. Udah ngerti, udah lanjutkan dan juga perjuanganmu ya. Iya Pak. Ya dah. Ya Fid Oke Pak. Nggak bingung lagi kamu. Bingung tuh lama-lama jadi gila tuh ya. Orang bingung lama-lama stres, orang akhir setelah stres enggak turun tingkat stresnya, gila akhirnya. Bingung tuh langkah awal tuh gila itu ya. Ngerti? Iya Pak. Dia suka bingung ya. Jangan bingung, baca kalau bingung cepat baca. Jangan dibiarkan bingung lama-lama, nanti stres. Stres kalau nggak diatasi segera mungkin. Kalau ikhlas itu stres hilang tuh ya. Stres itu kunci ikhlas. Kalau ikhlas stres hilang. Kalau bingung baca, ya. Udah istiqorah kaulah. Kalau stres ikhlas saja, hilang stres. Kalau nggak stres biarkan udah lama jadi gila, kamu depresi gila. Levelnya bingung, stres, depresi, gila. Kamu mau jadi gila nggak? Iya. Yang gila ya udah tenang aja, ya. Ada masalah kalau bingung tuh baca ya. Udah berdoa tahajud. Kalau stres ikhlas ya. Kalau depresi itu jangan terlalu mengambil hati ya. Dibawa ke perasaan. Ya. Wajahmu bingung terus, wajahmu bingung ya. Jangan bilang kau aja bingung itu, ya. Kamu bingung nggak hanya ini aja, hampir semua kehidupan kamu bingung itu, ya. Nggak hanya ini aja, di kerjaan kamu bingung, ini bingung, hilangkanlah ya. Ya. Nah, kamu kerja di mana, Hafid? Baru keluar kemarin, itu beberapa waktu lalu kemarin di Asal. Apa kerja di mana tuh kamu, Hafid? Di itu apa sih? Apa? Di Capital Life Syariah. Itu keluar karena COVID ya, karena COVID kali ya. Iya. Jadi kamu fokus ke skripsi, cepat selesaikan. Ya, hilangkan wajah bingung kamu tuh, wajahmu bingung banget tuh. Wajahmu tuh bingungnya berat sekali itu ya. Hilangkan wajah bingungnya.
penuh optimis wajahnya ya. Caranya itu ikhlas ya. Kemudian banyak bacaan. Kemudian jangan terlalu masuk hati ya. Udah tenang aja, dunia ini nggak ada yang selesai ke masalahnya, nggak ada selesai masalahnya. Berserah diri ke Allah ya. Kemudian kamu semangat bikin skripsi. Nanti masa kerja itu rezeki jodoh, kematian itu gaib. Kita berusaha aja ya, Afif ya. Iya, Pak. Kita berusaha aja. Jodoh, rezeki itu ada dari Allah semua itu ya. Kita nggak tahu, kamu jalani aja. Itu mahasiswa ada yang lulus terima pekerjaan ya. Karena ada pilih dengan itu, ya, nyantai aja. Yang perlu dilihat bagaimana kamu tuh berwajah optimis ya. Nah itu ya. Ya Fit ya. Iya, Pak. Udah. Lanjut perjuanganmu ya, lanjut. Iya, Pak. Lagi mau tanyakan nggak? Masih belum sih, Pak. Itu doang sih masih. Apa siapa? Nggak ada sih, masih belum ada lagi. Oh ya udah ya. Cepat ya. Iya, Pak. Sudah saya nanti kasih tahu saya ya. Tinggal kalau selesai kamu bikin tuh nanti kirim ke email, nanti saya tantangani ya. Iya, Pak. Ya. Jadi lihat form koreksi, nanti sampaikan form koreksi, contoh ada masalah form koreksinya. Ya udah ya. Iya, Pak. Sudah. Oke. Boleh silakan live ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya sama. Oke. Oke, berikutnya siapa lagi? Pak Joni ya? Atau Nisa, atau Sianda? Atau Okta? Saya baru join sih. Yanda, silakan Yanda. Oh, saya aja ya, Pak? Ya, silakan aja. Baik. Saya izin share screen ya, Pak. Saya lebih mau ke discuss sebentar. Terlihat belum ya, Pak? Belum lagi loading kali. Belum juga ya, Pak? Belum. Saya kayaknya nih, Pak. Ini saya harus lihat dulu, Pak, sebentar, Pak. Apa? David, Saya apa? Halo? Saya lihat sebentar ya, Pak. Oh, live dulu. Kenapa live? Belum bisa. Ini nggak bisa di-share, Pak. Kayaknya iya. error, Pak. Ya, coba ulang lagi. Oke, berikutnya siapa dulu sementara ya? Siapa lagi berikutnya? Anissa, Okta, sama si Pak Joni. Saya boleh deh, Pak. Oh, boleh, silakan Anissa. Iya. Buka Saya videonya. Iya. Videonya. Iya, Pak. Belum. Ya. Iya. Udah, Pak. gimana, Saya izin Nisa? share screen ya, Pak. Iya. Kamu bimbingan saya kan, Nisa? Iya, Pak. Udah berapa lama nggak bimbingan? Saya kemarin sih udah bimbingan Sabtu kemarin. Sabtu yang bab 4. Oh iya, saya izin share screen. Sampai di mana bab 4 kemarin? Saya bab 4 belum bimbingan. Ini ya, baru silakan. mau bimbing. Iya. Sebentar ya, Pak. Ini Pak. Ini bab 4 saya, Pak. Iya. Jadi saya ada jumlah perusahaan sektor properti real estate itu terdaftar ada 42. Terus yang belum mendaftarkan secara lengkap ada 4 perusahaan. Data perusahaan yang terkena outlier 0. Jadi jumlah perusahaannya ada 38. Total sampel ada 190, sedangkan data outlier ada 34. Jumlah observasinya setelah outlier ada 159, Pak. Ini untuk regresi 2, jumlah perusahaannya jadi ada 35 karena ada data perusahaan yang saya outlier, data ekstrim. Jadi untuk total sampel ada 70, untuk data outlier ada 4, observasinya ada 66,
ini data perusahaan yang belum lengkap annual report-nya, yaitu ada Bakri Land Development, Gading Development, Eureka Prima Jakarta, dan Properti Tindo Mulia Investma, Pak. Untuk analisis statistik deskriptifnya ini sudah saya jelaskan. Di sini ada untuk saya jelaskan ya Pak, ini satu persatu. Ya, jelaskan, jangan dibaca ya. Jelas singkat aja, singkat aja. Oh ya, di sini kan nilai minnya itu lebih besar di SGR sendiri, nilai min lebih besar daripada standar deviasi, mengindikasikan. Kau terus berikutnya nggak usah jelasin, bawa aja. Habis itu apa lagi? Oh iya, habis analistik deskriptif, ini analistik model regresi 2. Di sini sudah saya jelaskan Pak, di sini satu-satu. Dan untuk data panel sendiri, untuk regresi yang pertama itu saya menggunakan UJLM, yaitu common effect model Pak. Terus untuk yang regresi 2-nya juga menggunakan UJLM, tapi menggunakan random effect Pak. Di sini uji normalitasnya, data saya yang regresi pertama terdistribusi secara normal, yaitu menunjukkan nilai 0,0. Kasih tahu itu uji normalitas residual regresinya. Oh iya Pak. Jadi hasil tabel data menunjukkan uji normalitas terhadap residual hasil regresi itu loh. Oh iya Pak. Oh, itu tulis. Uji normalitas dari residual hasil model regresi 1. Uji normalitas dari residual. Jangan dihapus model tuh, regresi model 1. Oh iya Pak. Oh jadinya kayak gitu ya Pak? Iya, itu kan residual tuh. Oh iya. Jadi yang kedua juga. Ya. Model 2-nya juga untuk residual regresi model 2 juga terdistribusi normal, yaitu 0,096574, di mana lebih besar dari 0,05. Untuk uji multicall-nya sendiri pada regresi pertama terbebas dari uji multicall karena di atas 0,080. Dan uji multicall regresi 2 juga terbebas dari uji multicall. Untuk heteronya sendiri Pak, di sini saya tadinya kena hetero, cuma saya treatment menggunakan referensi dari Gujarati dan Porter 2010, yaitu menggunakan dengan rumus n log variabel independen sama dengan log dalam kurung variabel independen dikurang perubahan nilai Durbin-Watson state dikali log dalam kurung variabel independen. Itu boleh nggak Pak kalau saya treatment seperti itu? Boleh. Terus apa lagi nih? Untuk uji hetero yang kedua juga kayak gitu, saya treatment. Jadi kalau uji hetero sendiri kalau regresi kedua tidak terkena hetero Pak. Iya, terus. Untuk autocall-nya sendiri saya regresi dua-duanya kena autocall Pak. Apa saya itu boleh atau gimana ya Pak? Autocall itu treatment aja, kan ada di Ghazali ada tuh, treatment aja. Iya, Oh, di treatment ya. Udah kamu treatment dah? Udah Pak. Udah terus. Tapi saya di sini ada ini sih Pak, ada referensi buku kalau misalkan dalam uji autocall tidak dapat digunakan sebagai bagian dari asumsi klasik dalam regresi data panel. Jadi kalau dalam terus. Untuk regresi berganda sendiri di sini saya untuk current ratio, variabel current ratio itu tidak signifikan Pak, karena di atas 0,05. Terus juga kalau misalkan ROA sendiri signifikan, untuk Tato berpengaruh signifikan, dan size sendiri itu tidak signifikan, leverage-nya signifikan. R square-nya 0,944643, adjusted R square-nya 0,942834, terus F statistiknya 5221765, probabilitas F statistiknya 0,00. Iya, terus. Untuk regresi keduanya sendiri di sini current rasionya itu tidak signifikan Pak.
karena di atas 0,5, terus juga ROA dan TATO signifikan, sedangkan DAMI juga signifikan. DAMI-nya itu pandemi COVID, terus size-nya juga signifikan dan life-nya signifikan dengan R-square 0,98655 dan adjusted R-square-nya 0,985188. Terus F statistiknya 721,54 dan probabilitas F statistik 0,00. Seperti itu, Pak. Saya baru sampai situ sih, Pak. Oh ya, ini uji F-nya. Ya. Uji F-nya sendiri di sini nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari alpha, yaitu 0,00 dari 0,05, dan juga F hitungnya lebih Uji F kamu kan nggak perlu kan? Uji F kan nggak perlu dengan uji F kan nggak perlu. Oh, uji F nggak perlu ya, Pak? Ya, kamu kan nggak ada uji F, hipotesis nggak ada. Hipotesis kamu pakai uji F ada nggak? Hipotesis uji F ada nggak? Saya di bab 3-nya ada. Ada nggak hipotesis kamu yang perlu uji F, ada nggak? Ada, Pak. Hipotesis apa? Apa hipotesisnya? Hipotesisnya itu saya berpengaruh positif. Apa lengkap dong, lengkap kata-kata hipotesis lengkap dong. Oh iya, yang hipotesis pertama sendiri itu likuiditas berpengaruh positif Pakai terhadap apa sustainable. Pakai uji apa? Pakai uji apa tuh? Hipotesis 1 itu. Oh, hipotesis 1. Pakai ujinya apa? Uji apa? Ujinya pakai apa? Pakai uji T, Pak. Hipotesis kedua? Hipotesis kedua juga pakai uji T. Yang ketiga? Pakai uji T juga, Pak. Keempat juga uji T. Itu kelima? Uji T juga, Pak. Saya cuma 4. Hipotesisnya 4. Itu uji F untuk apa? Oh, uji F-nya saya karena saya kira kan untuk menunjukkan. Rata-rata aja. Untuk apa? Dia untuk apa? Untuk mengetahui terdapat pengaruh secara bersamaan antar variabel independen. Emang hipotesis semua ada yang bersama-sama? Enggak sih, Pak. Oh, berarti enggak bisa. Ngapain hapusnya? Oh iya, baik, Pak. Nggak perlu. Saya hapus. Untuk selanjutnya, untuk koefisien determinasinya di model regresi 1, yaitu adjusted risk R-square-nya 0,942834. Hal ini berarti bahwa 94,28% menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 5,72% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk regresi 2 sendiri, adjusted R-square-nya itu 0,985188, berarti bahwa 98,51% masing-masing variabel yakni current ratio, ROA, TATO, pandemi COVID-19, firm size, dan leverage. Jangan baca, jelaskan dulu. Itu hipotesis. Sampai sini yang mudah. Terus. Udah, Pak. Ini uji T-nya. Model regresi 1 yaitu hipotesis 1, likuiditas berpengaruh terhadap sustainable growth rate. Tetapi di sini pada tabel 416 hasil regresinya menunjukkan probabilitas CR 0,522, berarti di sini saya tidak berpengaruh terhadap sustainable growth rate, Pak. Untuk yang hipotesis 1. Untuk hipotesis kedua itu profitabilitas berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Di sini sejalan dengan hipotesis, yaitu hasilnya berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap sustainable growth rate. Dan hipotesis ketiga sama, sejalan dengan hipotesis, yaitu berpengaruh positif signifikan terhadap sustainable growth rate. Untuk regresi kedua sendiri, pada likuiditas sama dengan regresi 1, yaitu tidak berpengaruh terhadap sustainable growth rate. Maka HA1 ditolak. Untuk hipotesis 2, pada regresi kedua ini, profitabilitas berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Hasilnya sejalan dengan hipotesis, yaitu berpengaruh secara positif signifikan terhadap sustainable growth rate. Untuk hipotesis ketiga sendiri, sama hasilnya, yaitu berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Untuk hipotesis keempat, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sustainable growth rate. Di sini sejalan dengan hipotesisnya, yaitu hasilnya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sustainable growth rate. Baru sampai situ, Pak, saya. Udah lanjutkan ya, udah oke ya. Iya, Pak. Pak, saya izin. Apa? Mau nanya, Pak, kalau misalkan berpengaruh positif, itu dijelaskan juga signifikan ya, Pak?
berpengaruh positif saja atau berpengaruh signifikan? Kalau dia tidak signifikan, bilang aja nggak signifikan, nggak usah pengaruh positif negatif dihilangkan aja tuh, nggak signifikan udah cukup. Tapi kalau berpengaruh positif signifikan, ngomong jangan pakai dan, pengaruh negatif signifikan itu jangan pakai dan, ya. Oh iya Pak, iya nanti saya perbaiki ya. Pak. Ya. Iya, Ada lagi tanyakan Anissa. Udah Pak, berarti saya nggak apa-apa ya Pak, kena autocall. Anissa namanya ada di kelompok ini yang bimbingan saya ada 2 Anissa kayaknya, iya. Iya, Anissa Ameliawati, dia udah sidang tapi Pak. Ini Anissa Sukriyati, siapa nih? Anissa Ini Anissa Fitriana. Oh, bingung saya Anissa kok ada 2 ya. Emang Anissa banyak Pak namanya. Iya. Pasaran. Kamu satu di antara ribuan para Anissa ya. Iya bener Pak. Iya itu, makanya saya bingung juga. Ini Anissa lagi kemarin kayak Anissa udah juga. Anissa yang mana nih? Gitu. Ya, cepat deh, Sabtu besok harus selesai semuanya, betul daftar sidang minggu. Jadi kalau Sabtu besok udah oke, awal September udah sidang kamu ya. Amin, iya makasih Pak. Ya, berarti saya nggak apa-apa ya Pak kena autocall ya Pak? Sama heteronya udah di treatment nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Iya, baik Pak, makasih ya Pak Sparta. Selalu mudah nggak kembali COVID-nya ya. Iya, amin. Semoga jaga kesehatannya ya. juga sehat selalu ya Pak. Jangan stres, supaya imunnya naik ya. Jangan stres. Iya Pak, iya. Nah, jangan bingung, jangan stres, jangan itu udah senyum aja lah ya. Iya siap Pak. Iya, oke. Salam ke orang tuanya ya. Iya Pak. Makasih ya Pak Sparta. Ya, sama-sama Nisa. Assalamualaikum. Salam. Ini berikut siapa lagi nih berikutnya? Di Ahmad Yanda, kamu gimana tuh Yanda? Udah masuk lagi? Saya izin keluar ya Pak. Ya silakan. Ya, makasih Pak. Oke. Ya, mau coba nih Pak, tapi saya nggak bisa buka kamera Pak. Apa? Saya nggak bisa buka kamera tapi Pak. Jangan buka baju aja. Enggak Pak, saya coba share ini ya Pak. Ya silakan. Bisa nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak bisa buka kamera kamu? Iya tadi bisa padahal Pak, ini sekarang nggak bisa saya buka kamera. Oh iya. Saya sebenarnya lebih mau discuss sih Pak. Jadi kan waktu yang pertama kemarin kan bimbingan, saya kan judul awalnya itu kan lihat dampak risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek. Iya. Nah, kemudian kan Bapak informasi kalau itu butuh data yang banyak ya Pak. Nah, saya kan coba cari Pak. Jadi dari 17 perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek itu cuma 4 perusahaan yang data keuangannya itu lengkap 10 tahun Pak. 4 perusahaan, berarti 4 ke 10, 40. Betul, jadi cuma ada 40 data tuh Pak. Itu gimana ya Pak? Itu masih dipakai atau nggak bisa? Itu variabelmu udah berapa? Variabel independennya udah berapa? Variabel independen. Udah berapa? Variabel independennya 1, 2, 3, 4, 5 Pak. 5 dia minimal satu variabel itu 10 Mas, berarti ke 5 50 Mas, ini baru 40. Nah, oke, apa gini aja kali ya Pak, saya coba ganti judul, Pak, saya coba ada inisiatif. Ganti perusahaannya, ganti industrinya aja, ganti industri. Ganti industri aja Pak. Industri, bagus manufaktur aja, manufaktur. Oke, kalau misalnya gini Pak, kemarin kan Bapak juga informasi Pak, kalau mau coba lihat yang judul lain itu, melihat dampak COVID dari kinerja keuangan. Boleh aja. Judul yang itu saya coba. Mahasiswa banyak tuh bimbingan di situ ya. Gimana maaf Pak? Mahasiswa banyak bikin skripsi kayak gitu. Silakan aja. Kalau misalkan judulnya gini gimana Pak? Jadi dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek. Itu dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Kalau kinerja keuangan itu Mas, ya profitabilitas. Kalau rasio likuiditas sama solvabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas sama rasio solvabilitas itu bukan kinerja. Itulah kondisi keuangan. Itu beda. Oh. Ya. Jadi kalau kinerja nggak masuk likuiditas sama solvabilitas. Likuiditas sama solvabilitas itu kondisi itu ya. Oke, berarti kalau kinerja keuangan apa aja Pak? Kinerja keuangan gimana? Hasilnya dibandingkan dengan aset apa itu? Profitabilitas, aktivitas, apa itu? Profitabilitas itu kinerja tuh. Oh. Oke. Tapi kalau misalkan ini, kalau untuk yang data dari kalau judul yang ini Pak,
Itu dia ada 10 perusahaan sih. Itu cukup nggak ya Pak? Kira-kira. Oke, gitu ya. Pokoknya gampang aja lah, bisa kamu coba lulus ya. Oh, berarti gimana Pak? Bang, saya ganti Ya, manufaktur pokoknya aja. bisa kamu kuasai, datanya ada ya. Kamu kuasai, datanya ada. Kalau yang 40-an juga boleh itu, tapi kamu kurangnya variabel 1, jangan 5 variabel, 4 aja variabelnya, ngerti? Oh, berarti kalau misalkan mau pakai judul yang awal, saya kurangin variabel 1 gitu, jadi cuma 4 Ya, variabel. kurangnya variabel, yang variabel yang nggak penting buang aja. Ya. Oh, oke. Berarti kayak gitu Iya, aja Pak, iya. sama judul Iya, awal. iya. Iya. Oke, itu aja deh Pak, saya Oke, ada ya. tim lagi kalau gitu. Oke, sip. Ada lagi Makasih, bertanya? Pak. Ada lagi bertanya kan? Cukup itu aja Pak, saya mau kerjain Cepat lagi. ya itu situ Pak Riyadi udah mau sempro besok hari ini nih. Oh ya, siap Pak. Saya Si kerjain deh Pak. Riyadi sempro, malamnya sempro dia. Udah cepat dia tuh. Cepat lah ya. Siap Jangan Pak. bingung judul kalau dia diganti lama dia. Oke, baik Pak. Ya, jangan diganti lah. Ya, makasih banyak ya Pak. Oke, lagi berikutnya si Reska mana? Jadi Okta aku pergi deh. Okta mana tuh? Saya Pak. Wah, Reska. Saya mau gituin. Mana lebih dulu si Reska atau Pak Juni masuknya itu? Kenapa Pak? Maaf. Mana lebih dulu Pak Juni sama Reska? Terus kamu dulu deh. Pak Juni lagi di jalan tuh. Oh iya. Nah. Saya mau presentasi yang revisi Pak. Revisi ujian sempro, ujian sidang. Sempro. Oh, sempro belum revisi kamu? Ini kemarin saya sakit Pak. Maaf ya Pak. Oh, sakit apa lagi kamu? COVID? Iya. Berapa lama? 3 minggu. 3 minggu, waduh. Udah banyak, jadi bimbingan saya itu ada 5 orang kena COVID ya. Udah 4 atau 5 itu. Ya? Iya Pak. Udah 4 kena COVID. Ini masih lemas kamu kayak ini. Masih lemas badannya? Iya Pak. Yang kena siapa keluarganya? Keluarga kena? Kecuali adik saya yang cowok doang sih Pak. Silvi kena, bapak ibu kena. Bapak, iya kena juga. Kamu masuk rumah sakit tuh isoman? Saya di rumah Pak. Di rumah aja, sebaiknya di rumah sih. Ya. Obatnya apa? Obatnya? Saya dikasih sama dokter sih Pak. Kasih apa? Vitamin C? Iya, vitamin D, C. zinc. Ya, vitamin D, minum yang Becom Z Pak, yang semua multivitamin. Oh, vitamin kompleks ya. Terus gejalanya apa di awal? Seperti apa gejalanya awal? Saya sih awalnya kena radang Pak. Terus pas radang tenggorokan, terus? Iya, radang tenggorokan. Itu berapa hari kemudian saya kena ini. Apa nggak bisa nyium bau gitu Pak? Oh, cepat ya? Nah, terus? Begitu. Sama pusing juga. Iya. Cuman kalau demam enggak sih Pak. Iya, demam enggak. Pusing. Cuman hilang. Tapi bisa melihat isi dompet. Bisa lihat isi dompet bisa? Bisa Pak. Oh, bisa. Saya pikir kok nggak bisa nyiumin uang, nggak bisa lihat uang, nah, itu susah itu ya. Iya Pak. Ya. Berobat di mana kamu? Saya udah bimbingan Pak 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oh, udah ya, oke deh. Ya itu yang sempro itu kan yang minta kondisi kan pengujian 2 itu, saya kan nggak ada kan? Iya, nggak ada. Ya udah saya ganti sih Pak. Itu kamu udah hubungi mereka? Siapa pengujinya? Pak Muklis. Saya udah minta tanda tangannya Pak Muklis, sudah tinggal Bu Asri Pak. Satu lagi siapa penguji? Pak Muklis, satu lagi siapa? Bu Asri. Udah tanda tangan Bu Asri, udah tanda tangan? Bu Asri belum dikirim Pak, kemarin kan saya ngirim. Tapi belum dibalas lagi sama ibunya. Oh ya, tunggu dia dulu ya. Nanti kalau dia udah oke tanda tangan, baru tanda tangan ya. Oh iya Pak. Jadi kalau udah oke duanya, kamu kirim aja email tanda tangan tuh ya. Iya Pak. Tapi tunggu dulu 2 tanda tangan. Iya Pak. Jadi kalau 2 itu sudah tanda tangan, nanti kirim email sudah tanda tangan nih, ya. Oh iya baik Pak. Yang merubah kan dia. Terus apa lagi itu, Rizka? Ini yang bab 4-nya kan saya sudah. Iya, terus. Ya. Jadi sebenarnya Pak yang persamaan regresi satunya itu kan. Bab 4-nya udah pernah konsultasi Mas ya, bab 4 udah? Belum. Silakan. Ya. Di Zoom lagi. Tapi yang regresi 2-nya ini Pak ada salah angka gitu. Jadi saya ngulang. Ini di Zoom lagi di Zoom lagi, kecil sekali tulisannya. Di Zoom lagi. Udah. Nah, objek penelitiannya itu kan perusahaan manufaktur, Pak.
Jadi perusahaan manufaktur itu ada 37, terus perusahaan yang sempat tidak aktif diperdagangkan tuh ada pada tahun ini ada 6 perusahaan. Jadi total jumlah perusahaannya itu 31, Pak. Terus total sampelnya jadi 155 dikali 5 tahun, data di outliernya ada 13 outliers. Jadi total observasinya itu 142 sampel, ya Pak. Untuk yang regresi 2 tuh ada salah angka gitu, Pak. Jadi sebenarnya saya udah ngolah, cuman ada yang salah gitu, Pak. Nah, di sini ada statistik deskriptifnya, Pak, untuk yang persamaan regresi 1. Jadi semua untuk HS, SG, PS, DER, ROA, sama book value itu semuanya nilai rata-ratanya di atas nilai standar deviasi, Pak. Jadi nilainya lebih relatif besar dari nilai standar deviasi. Ya, terus? Kalau untuk regresinya 2, regresi 2-nya belum ya, Pak. Soalnya ini ada angkanya ada yang salah pas saya lihat di Iya, jadi kamu perbaiki ya, nanti teruskan ya. Teruskan ya, jaga kesehatannya ya. Iya, Pak, makasih Pak. Bapak juga jaga kesehatan, makan banyak senyum ya. Iya, Pak. Itu enjoy aja, jangan banyak stres ya. Skripsi jangan dipikirin, pokoknya kamu kerjakan aja ya. Iya, Pak. Skripsi itu dikerjakan ya, nanti supaya selesai ya. Nanti usahakan Agustus selesai ya, minggu depan selesai ya. Iya, saya kelarin Pak minggu depan. Jadi Sabtu depan tuh udah selesai sampai kesimpulan ya. Oh, sampai bab 5. Iya ya. Iya, baik Pak. Udah, ya. Makasih ya Pak. Ya, sehat sama. Iya, sama. Mbak Rizka, sehat selalu ya. Ya, Bapak juga sehat selalu Pak, sama keluarga. Iya, sama. Ya. Saya izin live ya Pak. Iya, silakan Rizka. Assalamualaikum. Bisa ini tutup dulu nih. Halo, aduh. Oh iya. Ini Pak. Tutup dulu. Udah. Oke. Siap. Terima kasih banyak Rizka ya. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya. Oke, Pak Joni, silakan Pak Joni. Waalaikumsalam. Pak Joni, silakan. Pak Joni. Halo, Kak. Nanti aku lagi jalan datanya di laptop. Nanti aku email kayak Parta aja nanti. Nanti aku emailkan dulu yang Bobe. Ini tolong dicek kira-kira yang bab 1 sampai 3 tuh gimana? John. Biasanya aku email tuh konsultasi langsung siko, kalau baca udah sempat mau. Oke, ya nanti atau gimana ya? Langsung saya siko aja. Kalau baca itu udah sempat mau, aku sibuk di pagi sampai sore sampai itu. Jadi sekali seminggu, jadi aku bego kalau selesai itu mau presentasikan ke anak S1 tadi itu. Oh gitu loh. Ya karena S1 ini presentasi ke anak S1. Bisa mau tahu kan, atau mau komentar situ ya. Dia capek John. Oke, ini siap nanti ya mau masih mata aja itunya, makanya mau masih belum bertanya sih sebenarnya. Iya itulah makanya pasal 2 aku lah sajikan proposal aku bertanya di situ ya. Dia capek John. Oke. Ya John ya. Ya tak. Ya. Di Manggo gini kok. Di Manggo. Di jalan nih di Rawangun di Jakarta. Ibu. Enggak sama anak ambo jalan. Istri. Sama anak ambo jalan. Oh, istri. Istri ada sekolah masih di Batam. Iyalah. Oke. Istri di mana mau ke Jakarta? Iyalah. Alun kota itu masih di Batam. Oh iya John. Iya tak ya. Ya masih John. Iya. Ya, assalamualaikum John ya. Santai. Ya tuh.